Fonologi berasal dari kata fon yang berarti bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap, dan logi berarti ilmu. Fonologi berarti bagian dari kajian ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Tujuan dari fonologi yaitu kesemestaan bahasa, segmentasi, pola dan kelas bunyi, proses fonologi, variasi bunyi, dan perubahan bunyi. Pengkajian fonologi. Fonologi merupakan urutan paling bawah atau paling dasar dalam hierarki kajian linguistik. Objek kajiannya ialah bunyi-bunyi bahasa sebagai hasil akhir dari serangkaian tahap segmentasi terhadap suatu ujaran. Kemudian, hierarki bahasa. Yang pertama, wawancara, yang kedua, paragraf, yang ketiga, kalimat, keempat, klausa, kelima, frasa, keenam, kata, ketujuh, morfem, dan kedelapan, fonem. Objek kajian fonologi. Yang pertama, silabel, yang kedua, unsur segmental, dan yang ketiga, unsur suprasegmental. Fonologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, fonetik, yang kedua, fonemik. Fonetik adalah bagian fonologi yang menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia dan tidak membedakan makna. Yang kedua, fonemik. Fonemik merupakan bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa. Yang pertama, vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang kedua, konsonan, selain huruf vokal. Yang ketiga, diftong, atau gabungan dua vokal. Keempat, monoftong, atau bunyi tunggal. Kelima, segmental, fonem yang bisa dibagi. Keenam, suprasegmental, yaitu suatu yang menyertai fonem yang bisa berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara. Fonologi berkaitan dengan semantik, leksikografi, psikolinguistik, sosiolinguistik, bidang klinis dan di luar linguistik, sintaksis, dan morfologi. Semantik mencakup struktur dan fungsi bahasa untuk dapat memahami struktur dan makna dalam semantik, harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, leksikografi. Kajian leksikografi memanfaatkan kajian fonologi dalam memanfaatkan penulisan entry yang tulisan fonetik agar entry itu dapat diucapkan dengan tepat dan benar. Psikolinguistik. Psikolinguistik mencoba menguraikan proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Selanjutnya, sosiolinguistik, yaitu kajian sosiolinguistik juga memanfaatkan hasil kajian fonologi dalam hal variasi-variasi bunyi dapat menunjukkan status sosial dari seseorang atau sekelompok orang di dalam masyarakat. Jenis-jenis fonetik. Yang pertama, fonetik organis. Fonetik artikulatoris ialah fonetik yang mempelajari mekanisme alat-alat bicara berkaitan dengan linguistik. Yang kedua, fonetik auditori, meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat dipahami. Yang ketiga, fonetik akustik. Objeknya adalah bunyi bahasa ketika merambat di udara. Kajian fonetik akustik lebih pada kajian fisika daripada kajian linguistik. Komponen produksi bunyi bahasa. Rongga hidung, rongga mulut, rongga kerongkongan, batang tenggorokan, saluran suara bagian atas, pangkal tenggorokan, sistem subglotal, dan paru-paru.
Alat ucap menghasilkan bunyi yang pertama segmental, yaitu nada atau tona. Nada atau tona berkaitan dengan tinggi rendahnya suara atau bunyi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketegangan pada pita suara, arus udara, dan posisi pita suara saat bunyi itu diucapkan. Yang kedua, tekanan atau aksen. Tekanan berkaitan dengan keras lemahnya bunyi yang diucapkan. Yang ketiga, durasi. Bunyi segmental yang dapat dibedakan dari panjang pendeknya atau lama singkatnya bunyi diucapkan. Keempat, jeda. Jeda atau persendian atau penghentian adalah pemutusan suatu arus bunyi-bunyi segmental saat diujarkan. Kemudian, bunyi pengiring. Koartikulasi atau artikulasi sertaan yaitu mengucapkan dua bunyi yang berurutan secara tumpang tindih yang kualitasnya berbeda dengan deretan bunyi yang diucapkan secara normal. Kemudian, bunyi diftong dan kluster. Diftong bunyi rangkap pada vokoid, kluster bunyi rangkap pada kontoid. Diftong menurut diftong yang dihasilkan ketika merangkapan bunyi vokoid diucapkan. Diftong meninggi merupakan diftong yang terjadi saat perangkapan bunyi vokoid diucapkan. Bunyi silabel. Bunyi silabel merupakan suku kata atau silabel unit pembentuk kata yang tersusun dari suatu fonem atau urutan fonem.